Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur. Pada kesempatan ini, kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Berkat jasa besar penjajah Belanda, ketika mengalami berbagai kesulitan menguasai kekayaan Nusantara, dengan cara apapun penjajah selalu berupaya mencari titik lemah di balik kekuatan tentara para wali. Melalui misionaris Belanda, bekerja sama dan menobatkan Habib Usman bin Yahya turunan Ba-Alawi sebagai mufti Belanda di Batavia. Masyarakat Nusantara yang berpegang kuat pada ajaran para wali, di Batavia, Belanda memperkenalkan seorang mufti Habib Usman bin Yahya diklaim sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memperkuat posisi mufti di Batavia, Belanda memobilisasi orang-orang yang sedang bermimpi di pasir tandus dan membawa mereka pada alam surga nyata seperti mimpi-mimpi mereka di tanah subur makmur. Mereka ditempatkan dan dipekerjakan di beberapa tempat strategis di Surabaya, Pasuruan, Madura, Pekalongan, Indramayu, Solo, Cirebon, Cianjur, Jakarta, Palembang, Riau, Aceh, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan lain-lain. Kesediaan Belanda mendatangkan Urban Yaman itu tentu saja tak hanya sekedar mempekerjakan dan membangun mimpi-mimpi mereka di Nusantara. Setelah seluruh perangkap terpasang dengan baik, kini saatnya Belanda memainkan strategi. Kelompok manusia ini merupakan para pengkhianat sebagai kaki tangan Belanda, sengaja didatangkan untuk melemahkan kekuatan bangsa Nusantara, dengan pengakuan mereka sebagai turunan Nabi yang merupakan tipu daya terhadap seluruh umat Islam di Nusantara. Gerakan-gerakan Urban Yaman itu sangat jelas terlihat ketika berbagai upaya masyarakat Nusantara berjuang keluar dari cengkraman penjajah. Lewat fatwa-fatwa Usman bin Yahya, mengharamkan para pejuang Nusantara melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap penjajah, strategi ini cukup ampuh, benar-benar berhasil mengoyakkan dan merontokkan persatuan umat Islam dan masyarakat Nusantara. Oleh sebab kelicikan Habib Usman bin Yahya, lewat fatwanya mengharamkan perjuangan masyarakat Nusantara melawan penjajah Belanda, pasukan mujahidin pun berguguran, sebab tak ada lagi kekompakan di antara mereka, akibat pengaruh fatwa sang dedengkot Habib yang mengaku turunan Nabi itu. Di masa pra-kemerdekaan Indonesia, ketika para kiai dan tokoh-tokoh masyarakat Nusantara bersatu melakukan pergerakan anti-Belanda di seluruh wilayah, dibantu beberapa tokoh lain turunan Tionghoa, yang tidak tinggal diam ikut serta membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beberapa di antara peran penting mereka, Lee Eng Hock, kelahiran Balaraja Tangerang, mempelopori gerakan pemberontakan di Banten terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada peristiwa itu, massa pribumi bergerak merusak jalan, rel kereta api, instalasi listrik, dan semua properti milik penjajah. Dalam pemberontakan ini, Lee Eng Hock diam-diam mengamati gerak-gerik pasukan Belanda dan mengirimkan informasi yang didapat tersebut kepada para pejuang Banten. Di Surakarta, Jawa Tengah, ada Ferry Si King Lien. Sejak berusia 16 tahun, ia ikut mengangkat senjata dalam pertempuran di Solo tahun 1949 bersama 4 rekannya, Jiptarji, Salamoen, Semedi, dan Seohandi, diberi misi khusus memberikan dorongan kepada rakyat untuk ikut berjuang. Selain tugas bergerilya di malam hari menyerang markas pasukan Belanda, kelima orang itu pun membuat berbagai coretan di tembok, membagikan selebaran, menangkis berbagai propaganda, pemecah belah yang digaungkan Belanda. Di Surabaya, Chia Giok Huam atau yang dikenal sebagai Basuki Hidayat, seorang tentara pejuang kemerdekaan keturunan Tionghoa,
terlibat dalam pertempuran melawan Belanda. Sejak berusia 18 tahun, bergabung dalam pasukan 19 Korps Mahasiswa Jawa Timur hingga tahun 1950, hingga kemudian resmi mundur dari dunia militer dengan pangkat terakhirnya sebagai Letnan II untuk melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Sementara pemikir-pemikir seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, bersama para kiai NU dan tokoh-tokoh organisasi lain, tak henti-hentinya berjibaku merumuskan berbagai ide-ide nasionalisme sebagai kekuatan penggerak di balik pergerakan kemerdekaan. Para tokoh kemerdekaan itu mempromosikan gagasan kebangsaan Indonesia dengan merujuk pada kesadaran akan identitas nasional yang bersatu, nilai-nilai politik, dan landasan ekonomi negara yang merdeka, serta mengatasi perbedaan suku, budaya, dan agama. Walaupun dalam perjalanannya menghadapi berbagai rintangan, tokoh-tokoh perintis kemerdekaan tetap menjadikan ide-ide itu sebagai pendorong utama perjuangan. Ide-ide itu menjadi bagian integral dari sejarah kemerdekaan Indonesia, hingga kemudian dapat terwujud pada tahun 1945. Seluruh rakyat Nusantara merdeka dalam sebuah bangsa bernama Indonesia. Sementara, di antara kesibukan para pejuang kemerdekaan menghadapi tentara musuh yang mulai melemah saat menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, terutama ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada rakyat Nusantara, sekelompok manusia bekas budak-budak Belanda turunan Ba'alawi Urban Yaman, mereka dibiarkan berkeliaran di Nusantara, tak turut serta diangkut bersama Belanda yang telah hengkang dari tanah negeri Indonesia. Persis seperti tikus-tikus comberan, kaum Urban Yaman meringkuk ketakutan yang bersembunyi di lorong-lorong dan kolong jamban. Jangankan ikut andil berjuang melawan musuh-musuh bangsa, justru kaum Urban Yaman menunjukkan diri mereka sebagai musuh bangsa, mengkhianati masyarakat Nusantara dengan berbagai tipu daya. Kehadiran orang-orang Hadromi di Indonesia telah banyak memberikan pengaruh besar pada kelompok-kelompok teroris. Pertikaian dua organisasi kaum Urban Yaman seperti Robitoh Alawiyah dan Al-Irsyad, terutama setelah hengkangnya Belanda dari bumi Nusantara, kini kedua organisasi itu melebur dalam berbagai gerakan Wahabisme, terorisme, radikalisme, dan komunisme. Dua organisasi teroris Urban Yaman ini digolongkan sebagai sayap terorisme Indonesia sebelum berkembangnya ISIS. Gerakan populis ini adalah upaya membawa apa yang terjadi di Arab sana, seperti konflik Iran-Arab yang membuat mereka anti-Syiah. Pemberontakan Kahar Mudzakar menginginkan berdirinya negara Islam Indonesia lewat gerakan DI dan TII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar, Kahar Mudzakar, Abdul Qadir Ali Al-Habsyi, Hussein Ali Al-Habsyi, Salim Mubarak At-Tamimi alias Abu Jandal, Abdul Hakim Munabari, Ridwan Sungkar, Helmi Al-Amudi, Umar Patek alias Hisham Bawazir, mereka semua berasal dari kalangan Hadromi. Abu Bakar Ba'asyir bersama Abdullah Sungkar menjadi pembentuk Jamaah Islamiyah dan memimpin Majelis Mujahidin Indonesia. Abdul Qadir Ali Al-Habsyi bersama Hussein Ali Al-Habsyi, Habib Urban Yaman ini meledakan gedung seminari Alkitab Asia Tenggara dan Gereja Sasana Budaya Katolik di Malang, Jawa Timur, serta kasus penghancuran dan pengeboman Candi Borobudur. Salim Mubarak At-Tamimi alias Abu Jandal Al-Hadromi, Panglima ISIS khusus pasukan asal Indonesia. Sementara turunan Urban Yaman lainnya, seperti Umar Patek alias Hisham Ali Zain Bawazir, teroris kelas Wahid yang mendekam di penjara Pakistan. Umar Patek dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum atas tindakannya telah mengganggu perekonomian serta keamanan Bali di mata dunia internasional dan telah merenggut korban jiwa sebanyak 202 orang serta menimbulkan kerugian material yang besar.
Pada tahun 2014 silam, Abu Jandal menantang Panglima TNI dan Polri, termasuk Densus 88 dan Barisan Ansor Serbaguna, Banser Nahdlatul Ulama, untuk turun ke medan perang, bergabung dengan tentara koalisi menghadapinya. Abdul Hakim Munabari, bersama turunan Urban Hadromi Yaman lainnya, Ridwan Sungkar dan Helmi Al-Amudi, ditangkap Densus 88 dalam operasi menyikat jaringan ISIS di wilayah Malang Raya. Mereka divonis 3 tahun penjara setelah terbukti melakukan tindak pidana terorisme. Ada juga beberapa tokoh turunan Urban Yaman yang memperkenalkan dan menyebarkan paham-paham komunisme di Indonesia. Pergolakan besar di Indonesia, terutama setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, salah satunya terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun, Jawa Timur pada 18 September 1948. Terwujudnya komunisme di Uni Soviet tak lepas dari paksaan berupa revolusi. Musa Munawar dikenal dengan sifatnya yang otoriter dan tidak sabar. Sosok sifatnya bagi Moskow mengutamakan Musa Munawar ke Indonesia dalam rangka membawa amanat dan atas instruksi Moskow mendirikan PKI Muda. Beberapa waktu terakhir, nama DN Aidit Gembong PKI kembali banyak dibicarakan warga net seiring datangnya bulan Oktober atau ketika terjadi G30S PKI pada 1965 silam. Sang Gembong PKI, DN Aidit, alias Jafar Nawi Aidit, nama di belakang Dipa Nusantara yakni Aidit, yang mirip dengan Al-Aidit salah satu marga keturunan Ba-Alawi Yaman, menurut Robitoh Alawiyah bukanlah nama marga. Namun, dugaan itu diyakini dan diakui, memang ada hubungan antara marga Aidit dengan keluarga DN Aidit. DN Aidit adalah anak dari Abdullah Aidit. Abdullah Aidit memiliki ayah bernama Ismail, asal Sumatera Barat. Konon, kakek Aidit ini diangkat anak oleh keluarga Habaib atau Habib bermarga Al-Aidit, sehingga nama belakangnya menggunakan nama Aidit, bukan Al-Aidit. Sejumlah Habib pengikut PKI, Partai Komunis Indonesia, seperti Habib Sofyan Barakbah, pimpinan PKI Kalimantan Barat, dan Habib Fahrul Barakbah, pimpinan PKI Kalimantan Timur serta nama-nama lainnya, merupakan hal yang wajar. Bila kita cermati asal-muasal Habib Ba-Alawi Yaman, tempat para pengaku keturunan Nabi dalam sejarahnya, merupakan salah satu basis kaum kiri terbesar di Timur Tengah, baik yang berideologi berhaluan komunis, sosialis, maupun Marxis-Leninis. Dan Yaman Selatan, yang dikenal gudangnya Habib itu, dahulu bahkan pernah menjadi negara komunis sebelum era unifikasi tahun 1990. Ketika sejarah dan perilaku kaum urban Yaman, serta para Habib Ba-Alawi dikaitkan dengan temuan nasab-nasab Ba-Alawi khususnya, yang mengklaim nasab suci mereka tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rasanya wajar bila seluruh umat Islam lebih percaya kepada keilmuan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani daripada ocehan para pembela nasab Habib Ba-Alawi. Setelah pasca kemerdekaan, kaum urban Yaman pun tak henti-hentinya memperlihatkan rekam jejak kejahatan mereka di tanah Nusantara. Kini, mereka menumpang hidup di atas tanah Nusantara tanpa malu-malu semua menikmati hidup makmur, tanpa dihantui rasa takut dan cemas seperti saudara-saudara mereka saat ini di Yaman. Padahal, kaum urban Yaman hanyalah para pengkhianat, mereka tak memiliki andil apapun dalam mengupayakan kemerdekaan bangsa. Melansir laporan BPKPRI, 12 Januari 2006, seorang profesor turunan Ba-Alawi Yaman, Said Akil Husin Al-Munawar, guru besar UIN Syarif Hifayatullah Jakarta, mantan Menteri Agama dalam Kabinet Presiden Megawati 2002 hingga 2004, setelah dipercaya, ternyata sang Profesor Ba-Alawi itu
profesor koruptor dalam kasus dana abadi umat sebesar Rp 730 miliar di Departemen Agama. Dari fakta di persidangan, tidak ditemukan adanya pemaaf dan pembenaran perbuatan Profesor Ba'alawi sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi dana abadi umat. Jaksa menguraikan, dana biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH yang digunakan Said Agil Rp 710 juta merupakan penggunaan DAU dan di luar rekening DAU yang dipakai terdakwa Rp 3,871 miliar berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Setelah lama bersembunyi dan malu atas kasus yang menimpa diri Pak Profesor, tiba-tiba sang profesor itu keluar ke halayak publik menanggapi isu nasab Ba'alawi yang telah setahun lebih menggelinding di jagat raya net. Kiai Haji Imaduddin Usman tentu berharap sekelas profesor dalam pembelaan nasab klannya harusnya lebih sistematis dan ilmiah dan memberikan narasi forensik yang bermutu dan presisi ditunjang dengan dalil-dalil muktabar dan sahih. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengira isu nasab yang telah berlangsung lebih dari setahun ini tidak akan menggerakkan Ba'alawi sekelas Pak Profesor yang dalam pengetahuan agama terbilang cukup dalam untuk berbicara hal-hal yang mirip dengan narasi Ba'alawi lainnya. Selama ini, sanggahan-sanggahan yang ada dari beberapa orang klan Ba'alawi, hanya Dr. Ja'far Assegaf yang dianggap ilmiah, walaupun belum bisa menjawab batalnya nasab Ba'alawi. Sementara lainnya seperti sang Profesor Ba'alawi, hanya berputar di antara doktrin, taklid dan framing. Sayang, ucapan yang keluar dari sang profesor dalam menanggapi isu nasab itu tidak seperti yang diharapkan. Isinya bukan sanggahan ilmiah syarat dalil, tetapi hanya ungkapan persuasif penuh retorika yang terjebak ke dalam hal-hal yang non-esensial mirip Ba'alawi lainnya. Framing narasi silogisme forensik manipulatif dari sang profesor bahwa kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang batalnya nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, seharusnya Pak Profesor memahami bahwa itu betul-betul sebuah kajian ilmiah, bukan bentuk kekecewaan atas nasab Trah Wali Songo yang tidak disambungkan ke nasab Yaman. Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Munawar MA dalam video itu hanya memvonis bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani hanyalah emosi belaka, tidak didasari ilmu pengetahuan. Padahal, bila Said Agil Husin Al-Munawar benar-benar seorang profesor, pastinya akan menerangkan apa substansi tesis nasab Ba'alawi, kemudian memberikan sanggahan ilmiah terhadap kesimpulan tesis itu. Saat ini, seluruh umat Islam sudah memahami bahwa maksud yang disampaikan dalam tesis itu adalah konklusi tentang batilnya nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ulasan lain dalam video itu, sang profesor justru membuat blunder mencoreng muka sendiri. Entah seberapa dalam keilmuan seorang turunan Ba'alawi, padahal sederet titel yang menandakan kebesaran namanya, level ilmu pada dirinya seharusnya jauh lebih tinggi daripada keilmuan kaum santri kelas pemula. Kaum santri junior sudah sangat paham perbedaan sanad dan matan hadis. Ternyata pemahaman Pak Profesor telah menyamakan sanad hadits dengan nama-nama silsilah nasab. Pak Profesor menyamakan sanad hadis dengan nama-nama silsilah nasab. Padahal, nama-nama silsilah nasab itu adalah isi berita, bukan pembawa berita. Berbeda dengan sanad hadits, ia adalah susunan pembawa berita, sedangkan beritanya adalah matan hadits. Maka pantaslah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengajarkan sang profesor seperti mengajarkan ribuan santri beliau dalam memahamkan ilmu pengetahuan tentang sanad hadis. Seperti yang dicontohkan beliau, bahwa seorang perawi hadis dalam periwayatannya harus mempertanggungjawabkan dari mana ia mendapatkan sumber hadis itu. Dia menyampaikan sanad hadis, lalu kemudian dibandingkan dengan nasab.
Menurut sang profesor, hadis yang ditulis dalam kitab itu baru ada setelah ratusan tahun setelah wafatnya Nabi. Hadis itu kemudian diyakini sebagai ucapan Nabi hanya berdasar sanad atau urutan orang-orang yang memindahkan berita dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak berdasarkan kitab setiap masa. Sang profesor itu ingin mengatakan bahwa seharusnya nasab pun harus demikian adanya. Artinya, walau tanpa kitab sezaman, jika sudah ada nama-nama berurut, harusnya bisa diterima dan diyakini kesahihannya. Bila dipahami, analogi profesor ini tentu saja membuat geli orang-orang berpikir cerdas. Ada cacat logika menurut istilah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dengan merinci setiap sumber nama-nama riwayat hadis dari ujung hingga pangkal, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama pembawa hadis itu kemudian dikenal dengan sanad hadis, sedangkan isi hadis itu sendiri disebut matan hadis. Untuk memverifikasi keabsahan hadis, baik segi sanad dan periwayatan hadis, dapat diteliti melalui rijalul hadis atau sejarah perawi hadis. Bukan hanya sanad dan matan hadis yang harus dipertanggungjawabkan seorang perawi secara ilmiah, nasab pun juga sama, harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perbedaan antara sanad dan matan dalam nasab dan hadis tentu saja tidak seperti yang dianalogikan sang Profesor Ba'alawi itu. Matan atau isi berita dalam ilmu silsilah atau nasab berupa kitab nasab, di dalamnya tertulis berita-berita nasab seseorang secara lengkap. Sedangkan sanadnya berupa referensi atau sumber berita yang harus dipertanggungjawabkan para ahli nasab dalam penulisan setiap nama-nama dari silsilah nasab dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Misalnya seperti silsilah nasab Ba'alawi yang ditulis di dalam kitab-kitab nasab, maka kitab-kitab nasab yang menyusun nama-nama silsilah dalam nasab itu merupakan matan atau isi berita dari penulis kitab-kitab nasab. Penulis kitab-kitab nasab Ba'alawi harus bertanggung jawab menuliskan matan atau isi berita nasab secara benar, berdasarkan sanad-sanad atau sumber berita yang ditulis dari ujung hingga pangkal secara lengkap, serta penjelasan beberapa referensi yang diperoleh. Isi berita atau matan nasab para habib yang tertulis dalam kitab-kitab nasab harus berdasarkan referensi atau sanad-sanad kitab nasab dari zaman ke zaman. Begitu pula, penelusuran nama-nama pun harus berdasarkan referensi yang jelas dan sesuai dari zaman ke zaman, diverifikasi berdasarkan kitab-kitab nasab dan sejarah.